Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPA 3, nama saya Akna. Nama saya Danita Amelia. Kami di sini dalam rangka remedial sejarah Indonesia. Dan di sini kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami tidak bisa merekam di tempat sejarahnya, yaitu makam Pangeran Ahmad Al-Idrus, maka kami menggantikannya di tempat ini. Dikarenakan tempatnya sedang renovasi dan berisik, jadi kami tidak bisa take video di sana. Nah, kemudian kita mulai saja dari bagian pertama, yaitu Pangeran Syarif Ali bin Abdurrahman Al-Idrus. Kelahirannya ada di Kerajaan Kubu, Hindia Belanda. Kemudian ayahnya bernama Syarif Abdurrahman bin Syarif Idrus, Tuan Besar Raja Kubu ke-1 bin Abdurrahman bin Ali bin Hasab Sahib Arido bin Alwi Syabib Sibi bin Abdullah Maula Taqwa bin Ahmad bin Husain bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ibu beliau bernama Syarifah Aisyah binti Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Sultan I Pontianak. Pangeran Syarif Ali Al-Idrus adalah kepala Laskap Sebamban atau Kepangeranan Sebamban atau Kerajaan Sebamban, tetapi bukan merupakan Kesultanan Sebamban, salah satu daerah yang diserahkan Sultan Banjar untuk menjadi wilayah pemerintahan Hindia Belanda di Borneo Timur. Sekarang termasuk bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala pemerintahan Sebamban bergelar pangeran, bukan sultan. Di wilayah Kalimantan Tenggara tersebut terdapat pula Kerajaan Pagatan, Kerajaan Kusan, dan Kerajaan Pasir yang statusnya daerahnya setara tetapi sedikit lebih tinggi. Daerah-daerah di Kalimantan Tenggara tersebut pada 17 Agustus 1787 merupakan daerah yang diserahkan Sultan Tahmidullah II kepada Presiden Waldeck, kemudian menjadi properti milik perusahaan VOC, selanjutnya menjadi milik Hindia Belanda yang menggantikan VOC. Makam Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus merupakan salah satu destinasi wisata religi Kabupaten Tanah Bumbu yang banyak didatangi oleh peziarah. Makam Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus terletak di Kelurahan Batu Licin, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Mendapat tempat di hati masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu karena perannya dalam perkembangan Islam di bumi bersujud. Pada zaman kerajaan, di lingkungan kerajaan, Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus menjadi penasehat. Pangeran Syarif Ali Al-Idrus mengepalai daerah Sebamban dengan berpendudukan sekitar 250 jiwa, tidak termasuk para penambang, kebanyakan orang Banjar dan beberapa orang Bugis. Daerah Sebamban ini menghasilkan intan, emas, batu bara, beras, dan kayu. Beliau adalah cucu dari Raja Tuan Besar Kubu Syarif Idrus Al-Idrus. Pada awalnya menetap di daerah Kubu, Kalimantan Barat bersama keluarga bangsawan Kerajaan Kubu. Pada masa itu dia telah memiliki satu istri dan berputra 2 orang, yaitu Syarif Abu Bakar Al-Idrus dan Syarif Hasan Al-Idrus. Karena ada suatu konflik keluargaan, akhirnya Syarif Ali Al-Idrus memutuskan untuk hijrah ke Kalimantan Selatan dengan meninggalkan istri dan kedua putranya yang masih tinggal di Kerajaan Kubu, melalui sepanjang pesisir selatan Kalimantan hingga sampai di daerah Banjar. Di daerah Banjar tersebut, dia mendirikan Kerajaan Sebamban dan menjadi raja yang pertama, bergelar Pangeran Syarif Ali Al-Idrus. Pada saat dia menjadi Raja Sebamban ini, dia menikah lagi dengan 3 wanita. Yang pertama, putri dari Sultan Adam dari Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan. Yang kedua, dari Bugis, putri dari Sultan Bugis di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, dari Bone, putri dari Sultan Bone di Sulawesi Selatan. Pada saat dia telah menjabat sebagai Sultan Sebamban inilah kedua putra dia dari istri pertama si Kubu Kalimantan Barat, yaitu Syarif Abu Bakar Al-Idrus dan Syarif Hasan Al-Idrus, menyusul dia ke Angsana Tanah Bumbu dan menetap bersama ayahandanya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, keturunan ke-24 dari Rasulullah. Sedangkan Pangeran Syarif Ali Al-Idrus keturunan Rasulullah yang ke-34. ada sebuah cerita unik mengenai makam dari pangeran itu sendiri. Pada suatu ketika, sebuah kapal yang berlayar dari Selat Sulawesi kehilangan arah. Kompas yang digunakan tak dapat membantu.
terombang-ambing di tengah samudera luas. Sekian lama kapal itu tak kunjung melihat adanya tanda-tanda daratan. Pagi berganti siang, kemudian siang berganti malam. Namun sang nahkoda tak kunjung menemukan arah yang tepat. Hingga suatu ketika di kejauhan tampak sinar cahaya yang membumbung tinggi ke angkasa. Nahkoda yang melihat cahaya itu membelokkan kemudi kapalnya, mengarahkan kapal menuju cahaya itu. Alhasil sebuah daratan pun tampak. Nahkoda beserta anak buah kapal pun akhirnya tiba di daratan di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Konon diceritakan bahwa cahaya yang membumbung tinggi itu berasal dari sebuah makam di kompleks makam Raya Jaya Batu Licin, yakni makam Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus. Penulis mengunjungi makam itu pada Kamis pagi. Lokasinya berada tak jauh dari pusat keramaian kota Batu Licin, tak jauh dari jalan menuju pelabuhan feri Batu Licin. Dari pintu gerbang kompleks makam itu tampak hamparan makam tua. Umumnya makam bernisan kayu dengan tinggi rata-rata sekitar 1 meter. Namun di antara ratusan makam itu ada bangunan yang cukup mencolok seperti bangunan rumah. Namun di dalamnya juga terdapat banyak makam tua. Dalam bangunan itu pula ada makam yang paling berbeda. Makam itu berupa gundukan semen yang dilapisi tegel, diselimuti kain berkelir kuning dengan kain hijau bertuliskan kalimat tauhid di atasnya. Itulah makam Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus. Di makam Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus tertulis bahwa yang bersangkutan wafat pada tahun 1915 Masehi. Kendati demikian, di situ setidaknya diketahui bahwa beliau adalah keturunan dari Pangeran Syarif Ali Al-Idrus. Seusai mencatat, penulis pun berkoordinasi dengan wartawan radar Banjarmasin yang ngepost di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari info yang dihimpun, zuriat dari Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus itu masih ada dan tinggal di kawasan Batu Licin. Namanya Habib Andi Abdurrahman Al-Idrus bin Abbas. Ia saat ini menjabat sebagai ketua yayasan Pangeran Syarif Ahmad. Dari keterangan beliau diketahui bahwa Pangeran Syarif Ahmad Al-Idrus memang merupakan keturunan dari Pangeran Syarif Ali Al-Idrus. Terus ia tak lain adalah raja sekaligus pendiri kerajaan Sebamban. Kerajaan itu terdiri dari pertengahan abad ke-18 atau hampir bersamaan dengan periode pemerintahan Sultan Adam, Raja Banjar ke-12 periode 1825 sampai 1857. Pangeran Syarif Ali Al-Idrus merupakan putra Syarif Abdurrahman Al-Idrus bin Syarif Idrus Al-Idrus yang merupakan raja kubu pertama. Sedangkan sang ibu yakni Syarifah Aisyah Al-Qadri Jamailullah, putri Syarif Abdurrahman Al-Qadri Jamailullah, pendiri kerajaan Pontianak. Pada masa Pangeran Syarif Ali Al-Idrus menjabat sebagai Raja Sebamban, kawasan tersebut berkembang ramai dan makmur. Banyak pedagang dari luar berdatangan ke Sebamban, dan dari para pedagang ini pula tersebar berita tentang keberadaan serta kemasyhuran kerajaan Sebamban. Menjelang Perang Banjar yang dimulai dari tahun 1859, Pangeran Syarif Ali Al-Idrus pun mengangkat. Jalan sebagai Raja Sebamban II pun lantas dijambat oleh sang ponakan, yakni Syarif Qasim bin Syarif Hasan bin Pangeran Syarif Ali Al-Idrus. Lantaran Pangeran Syarif Mustafa Al-Idrus selaku putra pertama dari pangeran tidak berkenan, juga tidak melakukan itu. Konon seusai wafatnya dua raja yang sangat gigih menentang Belanda, yakni Raja Sebamban I, Pangeran Syarif Ali Al-Idrus serta Sultan Adam Raja Banjar ke-12, Belanda pun semakin kemana-mana. Kekacauan di mana-mana hingga pecahlah Perang Banjar yang pertama pada 1959 itu. Berkobarnya perang dan hasad penjajah Belanda yang ingin menguasai kerajaan Sebamban beserta asetnya membuat para keturunan Pangeran Syarif Ali Al-Idrus yang anti penjajah memilih membumi hanguskan sendiri tanah kerajaan Sebamban. Tujuannya agar tidak bisa dikuasai pihak Belanda. Sungguh syukurlah hingga saat ini kita masih bisa menjumpai jejak tulisan peninggalan kerajaan Sebamban melalui kehalusan akhlak dan budi pekerti serta kedalaman 5 para keturunannya. Dan begitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.